Tapi ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang Allah takdirkan keislamannya agak belakangan. Di antaranya ada Khalid bin Walid, lalu ada Ikrimah bin Abi Jahal, dan termasuk di antaranya adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Amr ibnul As, yang ia masuk Islam baru pada tahun 8 Hijriah. Mari kita kenali lebih dekat tentang profil beliau. Nama lengkap beliau adalah Amr. Jadi orang Arab itu berbeda dengan orang Indonesia, Pak. Namanya satu aja. Silahkan cek. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW namanya itu menggunakan satu kata. Kecuali kalau mereka menggunakan kata Abdun. Itu disandarkan kepada asma Allah. Ada Abdullah, ada Abdurrahman. Tapi mayoritas mereka, bahkan hampir seluruh mereka, itu menggunakan satu kata. Ada Utsman, ada Ali, ada Tolhah, ada Zubair. Ini namanya adalah Amr. Nah, beda mereka dengan kita, bahwa kita ini sering kali terkait dengan nasab kita tidak memperhatikan. Tapi di kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka sangat memperhatikan nasab. Makanya itu terdokumentasikan dengan baik. Amr itu anaknya siapa? Nanti kakeknya siapa? Mbahnya siapa? Buyutnya siapa? Itu tahu semuanya, Pak. Jadi Amr itu anaknya As. As itu bin Wa'il, Wa'il bin Hisham, bin Sa'id, bin Saham al-Qurashi as-Sahmi. Al-Qurashi itu menunjukkan beliau adalah orang Quraisy. Dan Quraisy itu baninya banyak. Dan beliau dari Bani Sahm, maka disebut dengan As-Sahmi, Al-Qurashi As-Sahmi. Berbeda misalnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, berbeda dengan Umar ibn Khattab. Kalau Umar dari Bani Adi. Nanti ada sahabat Rasulullah SAW misalnya Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam, itu dari Bani Makhzum. Maka disebut dengan Al-Makhzumi karena ia berasal dari Bani Makhzum. Nah, di antara jasa besarnya adalah ketika Umar ibn Khattab mengamanatinya untuk menaklukkan Mesir. Dan dia berhasil menunaikan amanah tersebut. Maka nanti Amr ibn al-As adalah sahabat Rasulullah SAW yang nanti diangkat oleh Umar ibn Khattab pada masa kekhilafan beliau menjadi gubernur di Mesir. Kenapa? Karena pada masa Umar ibn Khattab itu tata kelola pemerintahan itu sudah dimanage berdasarkan distrik, Mbak. Kalau sekarang provinsi lah, gitu ya. Cuma provinsinya tidak sebanyak Indonesia. Kalau Indonesia ini ada berapa provinsi, Pak? Halo? Ini khawatir masih ingat 27 saya, Pak. Karena ada beberapa ini para ayah kalau saya tanya itu ingatnya 27, Pak itu. Padahal sudah mengalami dinamika yang sangat luar biasa. Kalau ditanya tentang penduduk Indonesia, itu ingatnya 135 juta. Itu ada juga, Pak. Nah, 34 itu Indonesia. Tapi pada masa kekhilafahan Umar ibn Khattab, itu distriknya ada 8. 8 itu ada Makkah, ada Madinah, ada Kufah, ada Basrah, ada Hijaz, ada Syam. Yang 2 terakhir adalah Palestina dan Mesir. Dan di Mesir ini nanti yang menjadi gubernur di sana itu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Amr ibn al-As, yang beliau mengalami tantangan yang sangat luar biasa, terutama terkait dengan fenomena kesyirikan. Ada satu buku bagus, kalau Bapak Ibu sekalian baca, ini akan menambah pengetahuan kita tentang bagaimana perjuangan para sahabat dulu dalam berhadapan dengan fenomena kesyirikan. Buku itu namanya Tarikhul Khulafa.
Yang ngarang adalah seorang ulama besar bernama Jalaluddin As-Suyuti. Beliau juga yang mengarang kitab namanya Tafsir Al-Jalalaini. Kenapa kitab itu disebut dengan Tafsir Jalalain? Karena yang mengarang dua ulama besar, dua-duanya namanya Jalaluddin. Cuma satu namanya Jalaluddin Al-Mahalli, satu lagi namanya Jalaluddin As-Suyuti. Ini adalah As-Suyutinya. Nah, di situ nanti ada bab, ada bahasan yang diungkap oleh Imam Suyuti terkait dengan karomatu Umar. Dan itu punya irisan dengan apa yang pernah dialami oleh Amr ibn al-As saat beliau menjabat gubernur di Mesir. Apa fenomena itu? Jadi satu saat Mesir yang kita semua tahu ada sungai yang sangat masyhur di sana, namanya sungai apa Pak? Nil. Satu saat sungai Nil ini dalam kondisi kering, nggak mau keluar air. Nah, tradisi masyarakat Mesir sebelum Islam sampai ke Mesir itu, kalau kemudian sungai Nil itu kering, kebiasaan mereka adalah memberikan persembahan kepada sungai Nil itu dengan seorang gadis yang cantik, didandanin, setelah itu dilemparkan ke sungai Nil. Mereka yakini nanti sungai Nil akan keluar air. Pertanyaannya, ini syirik nggak Pak? Syirik. Karena apa? Menyandarkan keluar air tidak kepada Allah, tapi kepada gadis yang didandanin tadi. Nah, ketika mereka hendak memberikan persembahan terhadap sungai Nil itu, mereka lapor kepada sang gubernur yang tidak lain adalah Amr ibn al-As. Oleh Amr, karena ini berlawanan dengan tauhid, berlawanan dengan akidah Islam, ditolak. Lah, tidak boleh menyandarkan hadirnya air atau munculnya air dengan seorang gadis. Tapi sandarkan kepada zat yang menciptakan kita, zat yang menurunkan air, zat yang menciptakan air tidak lain adalah Allahu Rabbul. Ditolak. Nah, satu saat beliau lapor kepada Amirul Mukminin sang khalifah yang tidak lain adalah Umar bin Khattab. Dan beliau melaporkan bahwa penduduk Mesir telah datang kepada saya dan mereka ingin memberikan persembahan kepada sungai Nil yang sedang kering dengan seorang gadis yang didandani dengan tujuan agar sungai Nil nanti keluar air, tapi saya sudah tolak. Apa kata Umar? Sang khalifah. Umar berkata, sodakta, engkau benar. Dan apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab itu adalah beliau berkata kepada Amr, wahai Amr, aku titipkan kepadamu secari kertas, aku tulis surat di situ, nanti tolong surat ini lemparkan kepada sungai Nil. Kalau dalam bahasanya kira-kira terjemahannya begini. Wahai sungai Nil, kalau engkau mengalir karena dirimu sendiri, janganlah engkau mengalir. Tapi kalau engkau mengalir karena perintah Allah, maka mengalirlah. Ia lipat, ia gulung surat itu, kemudian dibawa oleh Amr sampai di Mesir, dilemparkan ke sungai Nil. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sungai Nil yang semula itu kering, tiba-tiba keluar air, Pak. Yang menjadi pertanyaan, ini apa namanya? Yang jelas ini adalah kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa kalau itu terjadi pada hamba Allah yang saleh, itulah yang disebut dengan karomah. Dan karakteristik daripada karomah itu ia terjadinya tidak permanen. Ia sesekali. Maka satu saat saya pernah ditanya, ada seorang jamaah, waktu itu saya diminta untuk mengisi acara seperti ini di Bapeten, Badan Pengembangan Tenaga Nuklir. Dia bertanya begini, Ustaz, saya pernah sakit.
Sebagai seorang muslim, saya berikhtiar tentunya, pergilah saya ke dokter, ke rumah sakit, dan saya melakukan general check up. Ternyata usai general check up, laporannya zero, nggak ada penyakit apapun. Kemudian saya pulang, setelah saya pulang, kok saya masih merasakan sakit. Akhirnya ada teman saya punya kenalan orang pintar. Tapi saya tidak tunjukkan di mana orang pintarnya itu, biar bapak-bapak nanti nggak ada yang kesana gitu, ya. Jadi orang pintar ini yang melakukan terapi dengan pembelahan dada, Pak. Dan saya benar-benar dibelah dada saya, kata beliau. Jadi dibelah, setelah itu ia mengambil sesuatu dari tubuh saya, setelah itu ia kembalikan diusap, dan ternyata saya lihat tidak ada bekas belahan dada sedikit pun. Tidak ada goresan apapun. Persis seperti semula. Waktu itu saya ditanya, ini apa? Yang jelas ini adalah kejadian yang luar biasa. Kalau ini kejadian luar biasa, maka kita menimangnya dalam pendekatan akidah. Kejadian luar biasa itu minimal ada 4. Ada yang namanya irhash. Irhash ini nggak mungkin, karena ini terjadi bukan pada seseorang yang Allah telah tetapkan menjadi nabi, karena kenabian itu sudah di-close oleh Allah. Sudah ditutup oleh Allah dengan turunnya surat 33 pada ayat yang ke-40. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Jadi posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai khataman nabi, penutup para nabi. Jadi irhash mungkin. Ada yang kedua, mukjizat. Itu enggak mungkin lagi. Karena kenabian sudah ditutup, sekarang tidak boleh ada seorang pun yang mengklaim dirinya sebagai seorang, enggak boleh. Maka tersisa 2, Pak. Kalau enggak karomah, istidraj. Dan istidraj itu adalah sumbernya berasal dari jin. Dan tipologi karomah seperti tadi saya sampaikan, itu kejadiannya tidak permanen, tapi ini permanen. Ada orang datang ke situ digitukan, kemudian setelah diusap tidak ada bekasnya, maka ini adalah istidraj, pintunya adalah pintu jin. Dan ini terlarang dalam Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah yang dulu dialami oleh sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Nah, Amr merupakan salah seorang pahlawan bangsa Arab yang sangat terkenal. Sekaligus seorang politisi yang cemerlang, terkenal dengan kecerdasan dan kepintarannya mengatur siasat. Nanti kita akan bahas ketika kita masuk dalam bahasan, ketika sebelum masuk Islam, ia pernah melakukan lobby-lobby dengan Raja Najasyi. Nah, ini masa sebelum Islam. Tapi sebelum masuk bahasan tentang sebelum keislaman beliau, kita perlu mengetahui kunyah beliau. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah. Kunyah itu adalah nama yang disandarkan kepada anak kita. Atau kepada orang tua kita. Kita misalnya punya anak namanya Ahmad, kita dipanggil dengan Abu. Kita punya ayah namanya Mahmud, kita dipanggil dengan Ibnu Mahmud. Itu namanya kunyah, dan itu dalam Islam dianjurkan, dan itu menduplikasi apa yang dulu dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dipanggil dengan Abul Qasim. Abul Qasim, yaitu bapaknya Qasim, karena satu di antara putra Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qasim. Abu Abdillah atau Abu Muhammad, ia adalah seorang pedagang yang biasa bersafar, melakukan perjalanan jauh. Kemana? Ke Syam, ke Yaman. Kenapa ke Syam dan ke Yaman? Karena memang Syam dan Yaman ini dua-duanya adalah merupakan kota bisnis, Pak. Dan itulah yang diabadikan oleh Al-Quran dalam surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Nanti silahkan Bapak Ibu cek dalam kitab-kitab tafsir,
boleh tafsir Ibnu Katsir, boleh tafsir Al-Qurtubi, boleh tafsir At-Tabari, maka silakan nanti cek penjelasan tentang rihlatash syita'i was-saif li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy? Rihlatash syita'i was-saif, yaitu ilafim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada musim penghujan dan musim kemarau. Nah, yang dimaksud perjalanan orang-orang Quraisy itu adalah perjalanan bisnis. Bahkan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan perjalanan bisnis ke Syam. Walaupun sempat gagal, Pak. Sempat gagal. Ketika beliau masih usia 12 tahun, diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Karena di perjalanan bertemu dengan seorang rahib namanya Bahira. Di situ ada satu dialog yang sangat menarik untuk kita simak. Jadi ketika rahib itu mengundang jamuan makan kepada kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Thalib, waktu itu Abu Thalib menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu ditanya, "Ya Aba Talibin, ma makanatu hadal ibni minka?" Wahai Abu Talib, apa kedudukan anak ini dari kamu? Abu Talib karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, "Hada ibni, ini adalah anakku." Tapi apa yang terjadi? Ternyata rahib ini ia memiliki pengetahuan tentang Rasulullah seperti ia memiliki pengetahuan tentang anak-anak mereka. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang ahli kitab itu mengetahui dia Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Makanya Bahira mengatakan, "Hadal ibnu la yasruhu ayyakuna abuhu hayyan." Anak ini gak layak kalau bapaknya masih hidup. Maka disitulah kemudian Abu Thalib merevisi ungkapannya dan kemudian ia berkata, "Hadza ibnu akhi, ini adalah anak dari saudaraku." Abuhu tuwfiya, bapaknya telah meninggal dunia, wa ummuhu hubla, saat ibunya sedang dalam keadaan hamil. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian waktu itu diminta oleh rahib agar Abu Thalib jangan melanjutkan perjalanannya ke Syam, tapi harus balik lagi ke Makkah. Tapi objeknya perjalanan itu adalah Syam karena di sana merupakan pusat bisnis. Rata-rata sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perjalanan ke sana. Talha bin Ubaidillah, ada Zubair ibn al-Awwam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ke Yaman. Jadi rihlatash syita'i was-saif itu yang dimaksud adalah Syam dan Yaman. Yaman termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat sukses berbisnis ke Yaman. Itu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'ad bin Jabal. Awalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk berdakwah ke Yaman, tapi ia membaca peluang. Oh, ternyata di Yaman ini ada peluang bisnis juga. Akhirnya berdagang di sana dan beliau menuai keuntungan yang sangat besar. Tapi kemudian pada akhirnya ia diamanahi oleh Umar ibn Khattab untuk mengganti posisi Abu Ubaidah ibn Jarrah yang pada waktu itu ia meninggal dunia saat menjabat menjadi gubernur di Syam. Karena satu penyakit mewabah yang terjadi di Syam, dan Abu Ubaidah dikenal sebagai seorang gubernur yang sederhana, Pak. Sangat sederhana. Sampai ketika Amirul Mukminin yaitu Umar ibn Khattab datang ke Syam, ia sempat silaturahim ke rumahnya Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan apa yang terjadi? Umar nangis, Pak. Kenapa Umar ibn Khattab menangis?
Karena ia melihat betapa sederhananya kehidupan seorang gubernur. Kalau sekarang nggak ada, Pak. Sekarang ada nggak gubernur yang miskin, Pak? Atau gubernur yang hidupnya sederhana sekali? Ada atau tidak? Halo? Ini kayaknya pada takut jawab ini kayaknya, Pak. Ya. Ini yang ada di rumahnya tidak ada simbol-simbol duniawi, Pak. Yang ia temukan adalah pedang, pelana, dan tameng. Ketika ditanya, wahai Abu Ubaidah, kenapa engkau tidak mengambil dunia sebagaimana orang lain itu ia mengambil dunia? Jawab sederhana, dengan hidup seperti ini, saya jauh lebih bahagia daripada ketika hatiku tertambat dengan dunia. Yang menjadikan hati kita itu tidak bahagia apa? Karena kita terbelenggu dengan dunia. Silahkan dunia itu ambil, tapi jangan kemudian kita terbelenggu dengan dunia. Maka disitulah kita akan mendapatkan kenikmatan hidup yang sangat luar biasa. Nah, setelah ia wafat, kemudian Mu'adz bin Jabal kemudian diangkat menjadi gubernur di Syam. Nah, jamaah sekalian, kemudian Mesir juga dan kemudian Habasyah. Nah, Amr bin As memiliki bakat alamiah yang komplit, ahli menunggang kuda, dan termasuk di antara kesetrianya kaum Quraisy. Negosiator ulung dan ia juga seorang penyair yang puitis dan fasih bahasa Arab. Karena karakteristik orang Arab itu macam-macam, Pak. Ada yang ahli syair atau puisi, atau nathar atau prosa, tapi ada orang Arab yang susah juga mengubah syair. Kalau dalam bahasa Arab namanya syair atau nathar, yaitu prosa. Tapi ternyata Amr ini berbeda. Ia ahli dua-duanya, Pak. Dan kalau tadi disampaikan ia negosiator ulung, sebelum ia masuk Islam, itu diamanai oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk melobi Raja Najasyi di Habasyah. Ketika gelombang mencari suaka politik, karena memang kaum muslimin pada waktu itu mereka terintimidasi ketika berada di Makkah, dan Rasulullah SAW tidak lagi mampu melindungi para sahabat-sahabatnya secara fisik. Dan apa yang harus kita pahami tentang hijrah ini bukan mereka takut, tidak, Pak. Akan tetapi syariat hijrah ini mengajarkan kepada kita bahwa jiwa dalam Islam itu dilindungi. Maka kita mengenal ada yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat Islam. Dan kalau kita nanti mencermati satu persatu dari syariat Islam, maka sesungguhnya tujuannya itu adalah satu dari yang 5. Yang 5 itu apa? Yang pertama adalah menjaga agama, yang kedua adalah menjaga jiwa, yang ketiga menjaga harta, yang keempat menjaga akal, dan yang terakhir menjaga keturunan. Kenapa LGBT itu haram, Pak? Karena itu berlawanan dengan maqasidus syariah. LGBT itu pernikahan laki sama laki, wanita sama wanita. Yang menjadi pertanyaan, itu nanti ada keturunan atau tidak, Pak? Halo? Nggak ada. Kalau tidak ada keturunan berarti eksistensi manusia di muka bumi ini akan terancam. Itu dilarang. Sekalipun ada faktor-faktor yang lain, tapi ini adalah faktor primer pelarangan terhadap LGBT. Lalu kenapa dalam Islam sesuatu yang menghilangkan akal, apakah itu mabuk, apakah itu narkoba, itu dilarang dalam Islam? Karena akal dalam Islam itu dilindungi. Kenapa pencurian dalam Islam itu dilarang, Pak? Pencurian kalau di Indonesia itu namanya banyak, Pak. Kalau itu dilakukan malam-malam ngumpet-ngumpet itu namanya maling, Pak. Kalau dilakukan siang hari rame-rame namanya ngerampok. Kalau dilakukan di Transjakarta ngumpet-ngumpet namanya nyopet. Kalau dilakukan di tempat sepi, objeknya itu adalah motor, namanya begal. Kalau itu dilakukan di mal-mal ngumpet-ngumpet namanya, halo, apa namanya, Pak? Ngutil. Kalau itu dilakukan di tempat yang ber-AC, pakai dasi, nyongkelnya bukan pakai linggis, tapi pakai bolpen, itu namanya korupsi, itu sarik.
Kenapa itu dilarang? Karena harta dalam Islam itu dilindungi. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya itu melakukan hijrah? Karena jiwa mereka terancam. Minta suaka politik ke Raja Habasyah, sekalipun nanti ini Amr ibn al-As sebelum masuk Islam, ia justru mencoba untuk menghalangi permintaan suaka politik yang dilakukan oleh kaum muslimin yang waktu itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Amr atau orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mendapatkan bocoran dan mereka tahu bahwa Amr ini punya pertemanan dengan orang-orang Najd, orang-orang Habasyah, maka ia diperintahkan untuk melakukan lobby terhadap rajanya yang tidak lain adalah Raja Najasyi, yang intinya jangan mereka ini diberi suaka politik. Tapi Ja'far adalah jubir yang sangat luar biasa. Ia memaparkan alasannya kenapa ia minta suaka politik ke Habasyah. Dan pernahkah kita bisa bayangkan hijrah pertama kali yang dilakukan oleh kaum muslimin? Ini adalah hijrah lintas benua. Karena Makkah berada di benua Asia. Sementara Habasyah ia berada di benua Afrika. Waktu itu peradaban manusia belum maju. Belum ada pesawat, belum ada bis antar kota, belum ada taksi, belum ada ojek dan lain sebagainya. Tapi itulah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, dan itu masih berada dalam bayang-bayang intel kafir Quraisy. Tapi dengan perjuangan yang gigih dan izin Allah, alhamdulillah, apa yang dilakukan oleh Amr ibn al-As dengan melobi Raja Najasyi yang intinya menolak kaum muslim itu gagal. Ketika Ja'far itu menjelaskan dengan baik bahwa ia diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengatakan idhabu ilal Habasyah fa inna hunaka malikan la yudlamu indahu ahad. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bicara tidak pernah berdasarkan dengan hawa nafsu, akan tetapi in huwa illa wahyuha, akan tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disitulah kemudian kaum muslimin diberi suaka politik oleh Raja Najasyi. Akan tetapi setelah kemudian mereka tinggal di Habasyah, bebaskah dari ujian keimanan? Ternyata tidak, Pak. Mereka lepas dari intimidasi, pressure fisik, dan kemudian mereka mendapatkan suaka politik di Habasyah. Dan Habasyah waktu itu mayoritas penduduknya adalah Nasrani. Apa yang terjadi? Tinggal di Habasyah, mereka kembali menjadi objek kristenisasi, Pak. Tapi disitulah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dibekali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan akidah. Karena ayat-ayat yang awal turun itu terkait dengan akidah Islam. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, akhirnya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk bahasan tentang keislaman Amr ibn al-As. Amr ibn al-As masuk Islam pada tahun 8 Hijriah setelah kegagalan Quraisy dalam perang Ahzab. Perang Ahzab ini jemaah sekalian perang koalisi. Perang antara kaum muslimin melawan pasukan koalisi. Koalisi ini terdiri dari orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi dari multi etnis. Ada namanya Bani Ghatafan, Bani Murrah, Bani Fuza'ah. Mereka berkoalisi dengan orang-orang kafir Quraisy, dan mereka pada waktu itu melawan secara bersama-sama terhadap kaum muslimin, dan mereka mengalami kekalahan yang sangat luar biasa. Tapi yang unik, kekalahan itu tanpa kelas perang, Pak. Bagaimana ceritanya kok tanpa kelas perang? Begini. Ini saya waktunya cuma sebentar, Pak ya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi
perang Ahzab ini disebut juga dengan perang Khandaq. Jadi kalau jemaah sekalian mendengar perang Khandaq ya perang Ahzab ya perang Khandaq. Kenapa disebut dengan perang Khandaq? Karena kaum muslimin ketika melawan pasukan koalisi yang dalam Al-Quran disebut dengan perang Ahzab, itu menggunakan strategi militer yang namanya strategi parit. Dari mana Rasulullah SAW mendapatkan ide itu? Dari sahabat Rasulullah SAW yang baru saja beliau merdekakan, yang tidak lain yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini setelah dimerdekakan, ia selalu ikut perang, Pak. Dan perang yang pertama kali ia ikuti bersama Rasulullah SAW adalah perang Ahzab. Dan waktu itu karena tidak ada wahyu yang turun, Rasulullah SAW minta pendapat kepada para sahabat. Bagaimana ini strateginya menghadapi pasukan koalisi yang besar? Dan akhirnya waktu itu Salman mengatakan, kami dulu ketika masih berada di Persia itu sekarang kawasan Iran dan sebagian Afghanistan, itu kami menggali parit agar musuh tidak bisa masuk ke jantung kota. Itu yang dilakukan. Beberapa riwayat, akhirnya itu diterima oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pada waktu itu kemudian melakukan mobilisasi para sahabat. Ada sekitar 1.800 sampai 1.000 sahabat Rasulullah SAW yang ikut dalam penggalian parit. Dan itu terjadi pada musim kemarau. Dan sehingga apa yang terjadi, ada seorang sahabat Rasul yang ia melihat. Ini sahabat Rasul dan para sahabat kelihatannya mereka sangat lapar sekali. Seorang sahabat namanya Jabir, ia ingat di rumahnya ada seekor kambing yang kecil, Pak. Dan beberapa gantang gandum, kemudian ia pulang dan menyembelih kambing itu dan kemudian meminta kepada istrinya untuk memasaknya dan kemudian juga mengolah beberapa gantang gandum itu. Setelah masak kemudian beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah menyembelih seekor kambing dan aku sudah masak. Dan aku hanya punya beberapa gantang gandum dan sekarang sudah masak. Tafadhal ya Rasul, engkau ke rumah kami. Maaf ini tidak bisa semuanya karena kambingnya kecil. Kira-kira kalau bapak-bapak yang dipersilahkan, insya Allah alhamdulillah, atau ngajak yang lain, Pak itu. Halo. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah SAW berkata, la ya Jabir. Enggak. Panggil saja semua sahabatku. Padahal jumlahnya ada berapa tadi? Sekitar 800 lebih sahabat Rasulullah SAW. Mana cukup ini, Pak? Bapak-bapak kalau satu saat pergi ke puncak, itu kan di sana ada warung sate yang sangat terkenal itu kan. Warung satenya siapa itu, Pak? Masya Allah, ada yang mau nyebut, ada yang enggak, Pak. Nah itu biasanya kalau orang Arab seekor kambing itu untuk berapa orang, Pak? Paling untuk 4 orang, 5 orang. Ini untuk 800 orang, Pak. Subhanallah. Tapi Rasulullah SAW perintahkan, udah mereka semuanya panggil ke rumahmu dan tolong jangan engkau itu letakkan kambing yang sedang engkau masak itu dari perapiannya, biar ia di atas perapian. Silahkan semua masuk makan, dan ternyata Rasul meminta para sahabat makan dulu dan Rasul makannya belakangan. Jadi pejabat itu kalau ada urusan makan mestinya harus belakangan atau duluan, Pak. Tapi yang banyak biasanya duluan atau belakangan gitu. Nah, zaman sekarang Rasul paling belakangan dan ternyata itu masih Allahu Akbar. Dan pada akhirnya mereka kembali segar dan dalam perang itu Allah memberikan kemenangan dengan 2 pintu. Bagaimana 2 pintu itu? Yang pertama Allah memberikan hidayah kepada salah seorang dari pasukan Ahzab itu. Dan ia datang kepada Rasulullah SAW menyatakan keislamannya, dan Rasulullah SAW mengatakan, aku berikan tugas kepadamu, hanya engkau saja yang bisa melakukan tugas itu. Hadirkan kelas internal mereka. Akhirnya mereka saling berantem satu dengan yang lain. Yang kedua, nanti Allah mengirimkan badai kepada mereka. Jadi karena mereka tidak bisa mengakses ke Madinah, akhirnya mereka membuat tenda-tenda yang berseberangan dengan kaum muslim. Tenda-tenda itu disapu oleh angin dan kemudian mereka mengalami kekalahan. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah. Nah, Amr ibn al-As masuk Islam pada tahun 8 Hijriah setelah kegagalan Quraisy dalam perang Ahzab dan 6 bulan sebelum penaklukan kota Makkah.
Saat itu datang bersama Khalid bin Walid dan Utsman bin Thalha ke kota Madinah. Ketika tiga orang ini menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menatap ketiganya lalu bersabda, Mekah telah memberikan putar terbaiknya untuk kalian umat Islam. Amr berkata, pada saat Allah menganugerahkan hidayah Islam di hatiku, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan, jurulkanlah tangan Anda, aku membaiat Anda. Artinya ini simbol bahwa ia ingin masuk Islam. Rasul pun menjulurkan tangannya, mengulurkan tangannya kepadaku, lalu kutahan tanganku sebentar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa wahai Amr? Ku jawab, aku ingin Anda memberikan syarat kepadaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa syarat yang kau inginkan? Aku menjawab, agar dosa-dosaku diampuni. Itu pasti orang yang ingin masuk Islam, ia ingin melondri hatinya, ingin melondri dirinya dari dosa. Dan ia minta syarat, mau masuk Islam, tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah engkau ketahui bahwa al-Islamu yajubbu ma qablah? Islam itu menghapus sebelum Islam. Keislaman menghapus dosa-dosa sebelumnya. Dan disitulah kemudian beliau berhijrah dan berafiliasi terhadap Islam dan kemudian menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dari banyak sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbaik juga. Jemaah sekalian, itulah pintu hidayah yang Allah berikan kepada sahabat Amr ibn al-As. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita. Pastikan kalau kita punya tetangga-tetangga yang maaf sudah masuk usia pensiun, kok kemudian mereka belum mau ngaji, belum mau sholat, jangan kemudian kita memvonis ini kayaknya sampai mati nggak mau sholat. Lah, bahwa ada memang sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberi hidayah agak belakangan, dan sabarlah kita dakwahkan Islam ini kepada mereka. Mudah-mudahan kita menjadi pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dengan fasilitas yang sangat luar biasa, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh ketika engkau menjadi fasilitator seseorang mendapatkan hidayah dari Allah, itu lebih baik daripada unta merah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Masih banyak sebenarnya, tapi apa yang sudah kita paparkan mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.